Om Swastiastu, Salam Dharma. Mari kita dengarkan Sloka-Sloka Bhagavad Gita. Bab 5. Arjuna berkata, "Oh Krishna, pertama-tama Anda meminta supaya hamba melepaskan ikatan terhadap pekerjaan. Kemudian sekali lagi, Anda menganjurkan bekerja dengan bakti. Sekarang mohon memberitahukan kepada hamba secara pasti, yang mana di antara keduanya lebih bermanfaat." Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa menjawab, melepaskan ikatan terhadap pekerjaan dan bekerja dalam bakti, maka kedua-duanya bermanfaat untuk mencapai pembebasan. Tetapi di antara keduanya, pekerjaan dalam bakti lebih baik daripada melepaskan ikatan terhadap pekerjaan. Orang yang tidak membenci ataupun menginginkan hasil atau pahala dari kegiatannya, dikenal sebagai orang yang selalu melepaskan ikatan. Orang seperti itu, yang bebas dari segala hal yang relatif, dengan mudah mengatasi ikatan material dan mencapai pembebasan sepenuhnya, wahai Arjuna yang berlengan perkasa. Hanya orang yang bodoh membicarakan bakti sebagai hal yang berbeda dari mempelajari dunia material secara analisis. Orang yang benar-benar bijaksana mengatakan bahwa orang yang menekuni salah satu di antara kedua jalan tersebut dengan baik akan mencapai hasil dari kedua-duanya. Orang yang mengetahui bahwa kedudukan yang dicapai dengan cara belajar secara analisis juga dapat dicapai dengan bakti. Dan karena itu, melihat bahwa pelajaran analisis dan bakti sejajar, melihat hal-hal dengan sebenarnya. Kalau seseorang hanya melepaskan segala kegiatan, namun tidak menekuni bakti kepada Tuhan, itu tidak dapat membahagiakan dirinya. Tetapi orang yang banyak berpikir, yang menekuni bakti dapat mencapai kepada Yang Maha Kuasa dengan segera, wahai yang berlengan perkasa. Orang yang bekerja dalam bakti, yang menjadi roh yang murni, yang mengendalikan pikiran dan indria-indria, dicintai oleh semua orang, dan dia pun mencintai semua orang. Walaupun dia selalu bekerja, dia tidak pernah terikat. Walaupun orang yang sadar secara rohani sibuk dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, makan, bergerak ke sana kemari, tidur dan tarik nafas, dia selalu menyadari di dalam hatinya bahwa sesungguhnya dia sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia mengetahui bahwa berbicara, membuang hajat, menerima sesuatu, membuka atau memejamkan mata. Ia selalu mengetahui bahwa hanyalah indria-indria material yang sibuk dengan objek-objeknya, dan bahwa dirinya menyisih dari indria-indria material tersebut. Orang yang melakukan tugas kewajibannya tanpa ikatan, dengan menyerahkan hasil perbuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipengaruhi oleh perbuatan yang berdosa, ibarat daun bunga Padma yang tidak disentuh oleh air. Para yogi yang melepaskan ikatan, bertindak dengan badan, pikiran, kecerdasan, dan bahkan dengan indria-indria pun hanya dimaksudkan untuk penyucian diri. Orang yang berbakti secara mantap mencapai kedamaian yang murni, karena dia mempersembahkan hasil segala kegiatan kepadaku. Sedangkan orang yang tidak bergabung dengan Yang Maha Suci, dan kelobaan untuk mendapatkan hasil dari pekerjaannya, menjadi terikat. Apabila makhluk hidup yang membadan mengendalikan sifatnya dan secara mental melepaskan ikatan terhadap segala perbuatan, ia akan tinggal dengan bahagia di kota yang mempunyai 9 pintu gerbang, dan ia tidak bekerja ataupun menyebabkan pekerjaan dilakukan. Sang roh di dalam badan, penguasa kota badannya, tidak menciptakan kegiatan, tidak menyebabkan orang bertindak ataupun menciptakan hasil perbuatan. Segala hal tersebut dilaksanakan oleh sifat-sifat alam material. Tuhan Yang Maha Esa tidak mengambil kegiatan yang berdosa atau kegiatan saleh yang dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi, makhluk yang membadan dibingungkan karena kebodohan yang menutupi pengetahuan mereka yang sejati. Akan tetapi,
Apabila seseorang dibebaskan dari kebodohannya dengan pengetahuan yang membinasakan kebodohan, pengetahuannya mengungkapkan segala sesuatu, seperti matahari menerangi segala sesuatu pada waktu siang. Apabila kecerdasan, pikiran maupun kepercayaan dan tempat berlindung seseorang, semua mantap dalam Yang Maha Kuasa, dia disucikan sepenuhnya dari keraguan-raguan, mengetahui pengetahuan yang lengkap, dan dengan demikian dia maju lurus menempuh jalan pembebasan. Para resi yang rendah hati, berdasarkan pengetahuan yang sejati, melihat seorang Brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama. Orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan kemerataan sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaikan Brahman, mereka bebas dari kelemahan, dan karena itu, mereka sudah mantap dalam Brahman. Seseorang sudah mantap dalam kerohanian, jika ia tidak merasa riang bila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ataupun menyesal bila ia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Paham tentang dirinya sendiri, tidak dibingungkan, dan menguasai ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Orang yang sudah mencapai pembebasan seperti itu, tidak tertarik kesenangan indria-indria material, melainkan dia selalu berada dalam semedi, dan menikmati kebahagiaan di dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang yang sudah insaf akan dirinya, menikmati kebahagiaan yang tidak terhingga, sebab ia memusatkan pikirannya kepada Yang Maha Kuasa. Orang cerdas tidak ikut serta dalam sumber-sumber kesengsaraan, yang disebabkan oleh hubungan dengan indria-indria material, wahai putra Kunti. Kesenangan seperti itu berawal dan berakhir. Karena itu, orang bijaksana tidak bersenang hati dengan hal-hal itu. Kalau seseorang dapat menahan dorongan indria-indria material dan menahan kekuatan keinginan dan amarah sebelum ia meninggalkan badan yang dimilikinya sekarang, maka kedudukannya baik dan ia berbahagia di dunia ini. Orang yang berbahagia di dalam dirinya, giat dan riang di dalam dirinya, dan tujuannya di dalam dirinya, sungguh-sungguh ahli kebatinan yang sempurna. Dia mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa, dan akhirnya dia mencapai kepada Yang Maha Kuasa. Orang yang berada di luar hal-hal yang relatif, yang berasal dari keraguan-raguan, dengan pikirannya tekun di dalam hati, selalu sibuk bekerja demi kesejahteraan semua makhluk hidup, dan bebas dari segala dosa, mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa. Orang yang bebas dari amarah dan segala keinginan material, insaf akan diri, berdisiplin diri dan senantiasa berusaha mencapai kesempurnaan, pasti akan mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa dalam waktu yang dekat sekali. Dengan menutup indria terhadap segala objek indria dari luar, menjaga mata dan penglihatan dipusatkan antara kedua alis mata, menghentikan nafas keluar dan masuk di dalam lubang hidung, dan dengan cara demikian mengendalikan pikiran, indria-indria dan kecerdasan. Seorang rohaniwan yang bertujuan mencapai pembebasan, menjadi bebas dari rasa keinginan, rasa takut dan amarah. Orang yang selalu berada dalam keadaan demikian, pasti mencapai pembebasan. Orang yang sadar kepadaku sepenuhnya, karena ia mengenal aku sebagai penerima utama segala korban suci dan pertapaan, Tuhan yang Maha Esa, penguasa semua planet dan dewa, dan penolong yang mengharapkan kesejahteraan semua makhluk hidup, akan mencapai kedamaian dari penderitaan kesengsaraan material. Om Santi, 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 Om.